Kalau Gofur Sangaji bilang, oh itu sudah lewat, harusnya dihentikan. Yang ngasih tahu siapa? Jaksa kah, polisi kah? Terus siapa polisinya? Sekarang sebaiknya Rosyuri dan kawan-kawan bersiap saja untuk bersidang di pengadilan, membuktikan apa yang mereka sampaikan kepada publik. Poin yang kedua, Roy melaporkan 8 orang. Kemudian Egy Sujana melaporkan Roy dan Damai Hari Lubis juga melaporkan. Eli Danetti juga melaporkan. Bu Mary juga melaporkan Eli Danetti. Jadi sudah berapa kasus ini? Mereka sebenarnya sudah pecah kongsi. Kalau dugaan saya ya. Buktinya sekarang yang sering bicara itu kan Refli Harun, kemudian Pak Jamada Girsang. Nah kenapa? Karena memang penafsiran mereka berbeda-beda. Low tolerance for this cognitive distortion. Apa itu? Orang yang bercerdas tidak suka terlalu memberi ruang pada orang lain, mentoleransi, karena ilmu itu benar, tidak bisa dibelok-belok. Selamat malam pemirsa cumi-cumi.com. Balik lagi kita ke spesial interview dan abang kita yang sangat spesial. Terima kasih. The only one lawyer yang selalu kita undang dan kapan aja kita butuh pasti abang mau. Dan terbukti hari ini mendarat di Cengkareng, di Suta langsung ke studio kita. Katanya ada informasi penting banget yang harus disampaikan. Ini pesan dari Solo atau dari Mabes atau dari Polda, Bang? Nih ngeri-ngeri sedap soalnya. Kalau abang ngomong pokoknya saya ini kan bisa dipersisikan di banyak pihak ya. Sebagai Ketua Umum kami Jokowi Gibran juga. Sebagai Direktur Eksekutif Indonesia Constitutional Watch, Econ Watch yang saya pimpin 2013 yang lalu, bukan ujuk-ujuk sekarang. Dan ya persepsi-persepsi saya tentang Pak Kapolri, tentang institusi Polri yang saya anggap terlalu banyak ya dibangun narasi yang menyudutkan Pak Jokowi dan Pak Kapolri. Jadi bukan karena ada titipan kiri dan kanan, tidak. Ini murni dari pendekatan keilmuan, pendekatan sosiologi, psikologi, dan juga sebagai sebuah pendekatan intelek. Karena memang mengukur statement seseorang itu diukur dari intelektualitas dia. Jadi saya kira saya berada di posisi itu dan saya juga tidak menggunakan banyak orang untuk bergerombol misalnya berkunjung ke tempat Pak Jokowi, kemudian rame-rame, atau saya mungkin membangun jaringan preskon bersama untuk mendukung Pak Kapolri atau institusi Polri, tidak. Saya bergerak sesuai dengan kapasitas saya, dengan orang-orang yang berada di organisasi saya, dan saya memang tidak ingin melebur dengan organisasi lain yang menamakan dirinya pendukung Pak Jokowi. Tapi kalau kami berada atau bertemu di satu tempat untuk berdiskusi yang sama, itu sering saya lakukan. Karena frekuensinya sama ya, tapi kalau saya harus bergabung, kita bagian dari sini, nggak gitu-gitu. Jadi kami Jokowi Gibran itu independen, kemudian Icon Watch juga independen, dan saya memang mengambil sikap berdasarkan pendalaman, pemahaman, pengetahuan, dan situasi yang menurut saya apa yang harus saya lakukan. Kira-kira begitu, karena saya basicnya juga ada politik, karena saya pernah DPRD 2 periode, ketua partai Karya Peduli Bangsa Provinsi Sumatera Utara yang ketemunya Pak Jenderal Hartono, mantan Kasat, mantan Mendagri, masa Pak Harto, dan Mbak Tutut juga pernah menjadi ketua dan pembina. Di samping pengalaman saya sebagai seorang lawyer, akademisi, dan mudah-mudahan ini bisa memberi pemikiran yang konstruktif bagi dialog kita malam hari ini. Begitu. Berarti dari pengadilan yang di Solo, kan yang di Jakarta kemarin P19 ya, Bang? Ya. Update terakhir apa soal P19 kan mereka meributkan bahwa seolah-olah P19 itu sudah kadaluarsa, sudah harus tidak lagi dilanjutkan. Inilah kadang-kadang seperti Gofur ya, Sangaji ya. Jadi Gofur Sangaji, kemudian Refli Harun. Mereka bersuara, wah ini kan sudah lewat 14 hari, harusnya itu dihentikan, tidak lagi, demi hukum dihentikan. Saya mau nanya, mereka dapat data dari mana? Kan yang melaksanakan pendalaman sesuai dengan permintaan jaksa, dalam hal ini jaksa pemeriksa, itu kan penyidik. Penyidik menyerahkan apa sudah diserahkan, apa belum, itu kita tidak tahu. Dan tidak ada juga kewajiban penyidik memberitahu kepada si terlapor. Kepada pelapor iya,
kepada pelapor, kita ini Jadi pelapor, Pak Jokowi pasti diberitahu. SP2 HP itu Ya itu tadi, pemberitahuan ke misalnya itu selalu diberikan kepada pelapor. Kalau terlapor itu hanya misalnya tentang surat pemberitahuan dimulai penyidikan, diinfo ke kita, penetapan tersangka diinfo ke kita. Kemudian nanti proses pelimpahan, kita sebagai terlapor tidak akan diberitahu. Kalaupun kita bertanya, padahal mereka dalam proses gitu. Tapi untuk kita dapat tahu detailnya, apakah dikembalikan atau tidak, itu nanti penyidik akan memberitahu. Jadi kalau saya mengatakan bahwa kalau Gofur Sangaji bilang, oh itu sudah lewat, harusnya dihentikan. Yang ngasih tahu siapa? Jaksa kah, polisi kah? Terus siapa polisinya? Siapa jaksa pemeriksanya? Nggak bisa dengan ujuk-ujuk kita bilang begitu. Karena kita nggak punya data bagaimana? Kalau kita nggak punya data, bagaimana kita mau mengatakan itu lewat? Seolah-olah limitatifnya sudah terlampaui, kira-kira begitu. Dan ini nggak akan, saya udah bilang, ini nggak akan bisa berhenti hanya dengan kata-kata. Sekarang sebaiknya Rosyuri dan kawan-kawan bersiap saja untuk bersidang di pengadilan, membuktikan apa yang mereka sampaikan kepada publik. Nah, yang saya khawatir sekarang urusan Roy dan Pak Jokowi itu satu poin. Poin yang kedua, Roy melaporkan 8 orang, termasuk saudara Firdaus. Saya ditunjuk pengacaranya dari Firdaus. Kemudian Egy Sujana melaporkan Roy dan Damai Hari Lubis juga melaporkan. Kemudian Eli Danetti juga melaporkan Mary. Bu Mary juga melaporkan Eli Danetti. Bayangin, kasus ini nggak selesai. Setelah itu Rismon juga dilaporkan. Setelah itu gara-gara efek tuduhan kiri kanan ijazah ini, Demokrat juga melaporkan. Besok saya dengar mereka akan diperiksa. Jadi sudah berapa kasus ini? Nah itu tadi yang saya bilang. Jadi tidak usah terlalu menggebu-gebu ketika kita melihat satu masalah dan seolah-olah kita paling benar. Karena kebenaran material itu adanya di pengadilan. Kebenaran yang hakiki adanya nanti di padang mahsyar ketika bertemu Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira begitu. Oke, Bang. Laporan teman-teman YouTuber Nusantara atas Rismon, kemudian besok mereka diperiksa atas laporan Demokrat. Ada benang merah juga, Bang? Begini, justru Demokrat itu melapor karena Demokrat beranggapan bahwa mereka dibawa-bawa. Sebenarnya Pak Jokowi nggak pernah bilang bahwa baju biru dan lain sebagainya, nggak ada. Yang ada itu mungkin beberapa orang ya, dari beberapa relawan, mungkin ada berucap. Tapi kalau Pak Jokowi dia bilang ada orang besar. Tidak mungkin lah kalau tidak ada orang besar atau ada hal-hal orang yang dianggap berpengaruh yang bisa ribut sampai tahunan. Ya, itu boleh. Kenapa? Karena perang berlarut ini ya, saya bisa merasakan, saya misalnya dengan si pengacara itu. Antara saya dengan Hotman misalnya, sudah 4 tahun. Saya dilaporkan Hotman itu 10 Mei 2022. Sekarang sudah Maret. Kami sudah berapa? Sudah 4 tahun, kurang 2 bulan. Itu laporan polisi. Kalau ributnya mulai dari Februari. Kalau Februari berarti sudah lebih 4 tahun 1 bulan. Nah, perang berlarut ini menurut Pak Joko Santoso, waktu saya pernah ditunjuk menjadi pimpinan Joko Santoso Center, mantan Kasat, mantan Panglima TNI, ya beliau bilang memang kalau perang berlarut itu membutuhkan energi, ya, mental, dan fisik, dan keuangan. Nah, pertimbangannya ke sana gitu. Kenapa kok sampai begini lama kasus ini berkepanjangan? Nah, mungkinlah keluar bahasa itu oleh para relawan mungkin salah omong, dianggap ya oleh Partai Demokrat sehingga dilaporkan. Nah, tapi apakah itu menjadi bagian dari tuduhan atau fitnah kepada Partai Demokrat? Ya sekali lagi biar kita tunggu nanti proses pemeriksaan di kepolisian. Kira-kira begitu. Oke. Lalu kemudian melapor tadi itu ya. Sementara pihak Roy ini kan tidak berhenti juga berusaha. Yang kemarin itu mereka ke hakim ke Mahkamah Konstitusi ya Bang ya? Ya betul. MK, ya? Mereka juga melakukan gugatan judicial review kan, JR. Jadi judicial review itu yang menarik itu bukan ingin membatalkan pasalnya, tapi meminta perluasan penafsiran. Itu yang disampaikan Refli Harun. Nah, kalau secara objek materi gugatan, pasal 310, 311 atau lain-lain itu sudah sering digugat. Sudah sering digugat dan tetap normanya di situ, tidak bergeser. Nah, jadi kalau saya lihat dari permintaan perluasan penafsiran, ya saya kira
kalaupun diluaskan nanti tentu poinnya itu juga, bahwa jika ada perbuatan dapat dibuktikan, kemudian melakukan fitnah, pencemaran, baik dia melalui undang-undang IT dan lain sebagainya, ya tetap saja akan diproses hukum. Dan kalaupun mereka misalnya dimenangkan, dikabulkan, ya saya tetap berpendapat bahwa itu tidak retroaktif, tidak berlaku surut, Tidak tapi berlaku surut. tapi dia retrospective, dia lebih kepada prospektifnya ke depan. Kasus-kasus Tidak mengikat ke belakang, tidak menggugurkan, tetapi dia berlaku ke depan. Walaupun ada jurisprudensi menurut Refli Harun yang berlaku waktu itu terkait dengan perolehan kursi di DPR. Tapi yang terbaru kita lihat putusan MK misalnya, ada 17 lembaga non polisi yang di dalamnya ada orang-orang polisi. Tapi ditafsir bukan oleh polisi sendiri, oleh Menteri Hukum. Pak Supratman di Aktas mengatakan bahwa menurut tafsiran bahwa final and binding itu oleh MK itu ke depan, bukan hari ini, kira-kira begitu. Oke. Jadi soal ujung dari perkara ini, Bang, kan anehnya kan mereka minta SP3 juga, ya kan? Tapi pecah juga. Kalau Ahmad Kozinuddin kan bilang kita nggak pernah minta SP3. Nah kan sebelumnya mereka yakin sekali. Ini udah sering dibahas sebenarnya. Tapi kalau Bang Rasman melihat pergerakan Roy dan tim lawyernya akhir-akhir ini, sebenarnya apa yang kalau saya bisa dilihat? Mereka sebenarnya sudah pecah kongsi. Kalau dugaan saya ya. Buktinya sekarang yang sering bicara itu kan Refli Harun, kemudian Pak Jamada Girsang. Nah kenapa? Karena memang penafsiran mereka berbeda-beda. Ya satu mengatakan tidak akan pernah yang namanya yang hak dengan yang batil disatukan. Itu bahasanya Kozinuddin itu kan. Nah kalau Refli Harun bilang itu harus dihentikan demi hukum. Saya bilang hukum yang mana? Yang bisa menghentikan itu. Tidak ada yang langsung secara literally mengatakan ini syarat dihentikan. Mereka bilang kami sudah berkirim surat ke Irwasum. Irwasum nggak berwenang. Mereka bilang, ya bagaimana menghentikan demi hukum? Terus bagaimana tafsir hukumnya? Yang bisa menghentikan itu, pertama gelar perkara khusus. Kalau gelar perkara khusus merekomendasi hasil gelar, ini tidak layak dihentikan, berhenti. Yang kedua, pra-peradilan. Nah sekarang pertanyaannya, gelar perkara khusus sudah lanjut. Nggak mungkin dihentikan dong. Nah kalau begitu, tempuhlah pra-peradilan. Tapi mereka bilang, kau kayak nggak ngerti aja hukum di Indonesia. Nah kalau nggak ngerti hukum di Indonesia, ngapain buat Dumas melaporkan Pak Jokowi ijazahnya? Karena akan berujung juga nanti di polisi dan kepada hakim. Lah kalau nggak percaya dengan hakim, terus ngapain cari masalah hukum? Nah logikanya kan begitu. Nah jadi itu yang saya katakan tadi, jangan ketika masalah itu kita lempar ke publik, merugikan seseorang, orang lain marah, kita bilang, oh kau terlalu cepat marah. Contoh, waktu perdebatan Kamis yang lalu tuh masalah laporan ijazah yang diduga palsu oleh Rismon. Itu Roy bilang, oh legal standingnya apa? Legal standingmu apa? Ditanya itu kepada salah satu narasumber. Lah dia sendiri ditanya orang legal standing kamu apa laporin Pak Jokowi? Oh iya saya warga negara. Dijawab sama dia juga si teman kita itu bilang, oh iya saya juga warga negara. Lah itu tadi. Oh itu yang ngomong siapa? Tanya dong universitas di Jepang itu ngomong nggak lah? Dia itulah. Dia sendiri melakukan praktek yang sama. Bahwa mana nggak kita kasih tahu tuh rektor udah ngomong, kau kenapa ribut lagi? Nah itu saya bilang bahwa mereka ini patut saya duga sebagai sebuah sikap yang ambivalen, yang bunglon, yang tidak mampu ketika sesuatu itu menimpa dirinya, baru dia teriak. Kalau dia tidak tertimpa ke dirinya, tapi tertimpa ke orang lain, dia tidak dapat merasakan, maka dia mengatakan orang itu harus A, B, C sesuai dengan mau dia. Ya kalau bagi saya sebenarnya inilah contoh bagaimana seorang Roy Suryo dan kawan-kawan yang ya patut saya duga berpikiran picik, 3 negarawan dan takut. Kalau boleh saya bilang mereka takut. Nah padahal saya sudah bilang kalau kalian tidak takut seperti yang kalian bilang, kalian akan ditonton oleh jutaan rakyat, keberanian kalian, kebenaran kalian, dan bahkan sudah saya bilang kemarin, kalau kalian memang benar seperti ini, rakyat akan menunggu. Nah, saya sendiri karena Anda bilang mewakili rakyat Indonesia, ya silakan walaupun saya merasa tidak Anda wakili. Tapi kalau kalian berhasil membuktikan bahwa ijazah Pak Jokowi palsu, maka rakyat akan berterima kasih. Tapi kalau ternyata tidak palsu, ya kau tanggunglah risikonya, kira-kira begitu. Nah sekarang mereka kok takut, kesini-kesininya takut. Saya waktu dengan Hotman begitu P21, ayo saya bilang sama tim saya dan keluarga, ayo kita tempur. Lah mereka ini kenapa?
Medan perangnya di mana? Medan perangnya di pengadilan. Di situ saling buka. Lah sekarang kok takut masuk ke medan perang? Katanya mau perang. Kita pancing orang perang. Kayak inilah kemarin. Misalnya Trump dengan Iran. Israel, Benyamin Netanyahu serang. Mancing kan? Kenalah Khamenei. Ribut. Sekarang mereka lempar lagi. Oh, Iran ngamuk. Balas dendam. Lah siapa yang mulai? Artinya lu siap untuk menabuh genderang perang, kau juga harus siap diperangi. Jangan ketika kita mancing orang, terus kita kesini-kesininya diajak duel benaran loh. Kok kayak tunggu dulu. Kejam. Kita jangan duel dulu, masih ada dasar. Aku nggak perlu duel sama kau. Kan lucu. Contoh ya, ilustrasi bahasa. Jadi kalau saya yang orang, ya kita sudah sama-sama profesional, punya nama di negara ini, ya mbok seperti Bang Refli dan kawan-kawan tuh ya, sudahlah kasih masukan ke klien itu yang konstruktif, dan jangan lagi seperti pengacara yang lama yang ya kalau di bahasa saya duga itu tukang kompor, masalah bukan makin selesai tapi malah makin melebar kemana-mana. Oke, lalu Bang, kan belakangan kita lihat Pak Jokowi juga banyak diserang isu-isu negatif termasuk soal KPK kemarin dan lain-lain. Tapi soal kasus ijazah ini apa sikap dia terakhir? Pak Jokowi sikapnya jelas. Saya masih chattingan barusan juga dengan Adinda Syarif, ajudan Pak Jokowi yang melekat 24 jam. Bahwa Pak Jokowi untuk restoratif justice sudah nggak ada. Nggak ada. Dan kalaupun mereka datang misalnya Ramadan ini, ya di luar ekspektasi saya. Tapi yang saya tahu, Pak Jokowi sudah tutup pintu. Nah karena itu ya tidak ada ruang lagi buat mereka, kecuali ruang bertempur di pengadilan. Nah kalau memang ternyata mereka tiba-tiba mereka ya tersirat dalam hatinya, udahlah kita minta maaf aja, itu mungkin hal yang berbeda. Nah, mungkin hal yang berbeda karena bulan Ramadan, hari baik, bulan baik, di sini Maha Pengampun, Allah aja Maha Mengampuni, masa manusia tidak. Tapi kalau mereka tidak mau, ya mereka tetap kekeh bahwa mereka benar, ya silakan. Mereka bilang kami nggak mau, kami minta dihentikan, tapi bukan lewat Jokowi, lewat demi hukum. Demi hukum yang mana? Syarat-syarat untuk restoratif justice itu dihentikan tuh misalnya ada 10, setidaknya 8. Kalau demi hukum yang mana? Karena poinnya nggak ada, demi hukum gitu aja. Demi hukum yang mana? Hukum itu misalnya mereka bertemu, kemudian mereka bermaafan, kemudian ada surat dari kuasa hukumnya Egy Sujana dan kawan-kawan lewat Edi dan Neti, lalu kemudian sekarang misalnya dikabulkan oleh Pak Jokowi, artinya sudah ada memaafkan. Itu ada salah satu unsurnya, itu pemaaf. Dimaafkan oleh korban. Lah sekarang mereka tidak datang, terus tidak ada dasar menghentikan, pakai apa? Demi hukum dihentikan. Kalau sudah pra-peradilan, demi hukum. Demi hukum dihentikan, karena sudah melakukan gelar perkara khusus. Lakukan supervisi, lakukan evaluasi, lakukan pendalaman, disimpulkan oleh gelar perkara khusus, dihentikan demi hukum. Demi hukum itu harus ada yang mendasari supaya arahnya ke hukum. Kalau tidak berlandaskan rapat, gelar perkara, pra-peradilan, tidak bisa dihentikan demi hukum. Dihentikan demi hukum kalau misalnya terlapor, mohon maaf, misalnya Allah memanggil atau meninggal dunia, ya dihentikan demi hukum. Jadi demi hukum itu adalah kalimat yang universalitas, yang tidak bisa ditafsir sepotong-sepotong. Makanya saya bilang, selalu saya katakan di awal, bahwa orang cerdas, ya, bicaranya tidak bertele-tele. Dia harus cermat, kemudian ngomong apa adanya, tidak suka memotong orang berbicara, dan kata-katanya menghunjam. Itulah yang selalu saya bilang selama ini, low tolerance for this cognitive distortion. Apa itu? Orang yang bercerdas tidak suka terlalu memberi ruang pada orang lain, mentoleransi, karena ilmu itu benar, tidak bisa dibelok-belok. Kemudian dia tidak suka yang bertele-tele dan menghunjam kata-katanya. Karena itulah dasar intelektual seseorang. Bukan karena bujuk rayu, menghibah, lalu orang prihatin. Enggak. Kalau orang cerdas itu itulah dia. Patokan psikologi keilmuan yang saya baca itulah dia. Low tolerance for cognitive distortion. Kira-kira begitu. Oke. Dan kalau Abang tadi bertanya demi hukum, itu pertimbangan Refli itu adalah karena mereka ini adalah saksi
dalam Dumas yang di Mabes itu, yang pendumasnya Bang Egy. Jadi menurut undang-undang, pelapor atau siapapun yang terlibat di perkara sebelumnya yang berada di pihak pelapor atau pendumas itu tidak boleh dilaporkan Bali. Itu yang menurut Bang Refli ini melanggar undang-undang dan hukum Indonesia. Ya boleh saja, tapi kan udah dihentikan. Kalau dihentikan mereka bilang kan bukan SP3, memang bukan SP3 tapi SP3 Dumas. Surat pemberian penghentian laporan masyarakat atau pengaduan masyarakat. Jadi kalau SP Dumas kemudian mereka tidak puas, mereka tinggal dalami ini masuk ranah Prapit apa tidak. Kan SP3 juga bisa pra peradilan. Tersangka bisa pra peradilan. Penggeledahan bisa pra peradilan. Penahanan bisa pra peradilan. Nah, misalnya Richard Lee sekarang ditahan nih. Mau Prapit boleh. Bukan objek tersangka aja Prapit. Nah, kalau SP3 misalnya dianggap tidak tepat walaupun itu Dumas, kenapa nggak lakukan pra peradilan? Kan tidak dilakukan juga sampai sekarang. Nah, itu tadi yang saya katakan. Kalau Prapit mengatakan bahwa Dumas ini harus dilanjutkan, ditolak SP Dumasnya, maka silakan. Masalahnya kan demi hukum berarti lanjutkan. Kalau itu lanjut, nah kemudian ada perkara laporan Pak Jokowi, masih jalan juga laporan Pak Jokowi, menurut perspektif mereka, oh ini nggak bisa ini, boleh lakukan lagi upaya hukum. Nah, tapi kalau saya melihat berdasarkan kasus yang saya alami, ya kalau Pak Jokowi kan dia melaporkan perbuatan orang-orang yang diduga memfitnah, merendahkan, memanipulasi data dia. Sedangkan laporan yang di sana mengatakan ijazah Pak Jokowi SMA palsu. Dari objeknya saya sudah beda. Ini yang dipersoalkan apa? Pak Jokowi itu mempersoalkan ada orang yang menuduh dia menggunakan ijazah palsu S1 Gajah Mada, Fakultas Kehutanan, bukan SMA. Nah, jadi kalau mereka bilang bahwa yang dipersoalkan, oh enggak, kami kan ada juga SMA-nya. Iya, tapi kalau ditanya Bang Egy bilang, oh enggak, itu yang saya persoalkan SMA. Orang nyuruh-suruh yang ke perguruan tingginya untuk S1-nya. Nah, di antara mereka saja pun sudah beda persepsi, beda pandangan. Apalagi sekarang sudah tidak sejalan. Ya, saya katakan tadi, makanya di awal dalam banyak kesempatan saya selalu bilang, Mas Roy, Anda ini mantan menteri. Itu pejabat yang menurut saya sangat mumpuni. Janganlah, saya bilang, janganlah kalian menabur angin, akhirnya menuai badai. Kalau ibarat tembok, menurut saya Pak Jokowi ini adalah tembok tebal dan tembok besar. Maka siap-siaplah kalau tembok itu bisa berantuk dengan kepala kita, bisa kepala kita yang benjol, berdarah, pecah, atau temboknya yang bolong. Nah, maka menurut saya ya tentu harus kita ukur. Dari mana kita mengukur? Dari kemampuan kita. Makanya dalam filosofi hidup itu kan, maka ukurlah dirimu ketika engkau duduk. Engkau bisa lihat berapa ketinggianmu. Serendah apa kau? Ketika kau berdiri, setinggi apa kau? Itu namanya bercermin diri. Tak boleh kita menganggap semua, memang hukum equal. Equality before the law sama. Tapi tidak boleh orang semua dipersamakan. Dengan tata caranya. Orang Medan beda, murah marah, tapi hatinya belum tentu buruk. Orang Solo lain lagi, dia senyum-senyum tapi dia marah. Kita nggak ngerti karakter orang. Orang Manado kayak kalian, tidak bisa sembarangan. Semua punya tata cara. Makanya dalam ajaran Islam itu, adab itu lebih tinggi dari ilmu. Nah, Oke. Jadi apa Bang? Kita jadi bingung karena hampir semua orang sudah berusaha meyakinkan tentang argumentasi mereka udah dipatahkan, udah segala macam. Sekarang kayaknya satu-satunya harapan itu yang MK itu ya Bang. Kelihatannya itu. Tapi secara umum nih Bang, apa yang Abang lihat? Enggak, ya, saya yakin ditolak. Sampai ke pengadilan. Saya yakin gugatan mereka tidak akan diterima. Nanti mereka bilang ini kayaknya udah ada bocoran. Enggak. Menurut saya, karena dalam apa? salah satu acara, Refli bilang begini, kami tidak meminta dibatalkan. Dan kami tahu juga itu sudah digugat beberapa kali, diuji. Kami minta perluasan penafsiran. Perluasan penafsiran itu kira-kira bahwa pasal 310, 311 dan lain-lain yang seruh dengan itu mungkin diterapkan tidak tepat kepada Roy, kira-kira ke sana. Nah, kalau dalam tafsiran saya tidak mungkin ada perluasan itu. Karena kalau hukum terlalu meluas ditafsir,
maka sulit mengimplementasikannya. Makanya harus ada batasan-batasan juga, kira-kira begitu. Betul. Justru sekarang undang-undang IT itu kenapa dia ancaman hukuman 4 tahun menjadi 2 tahun? Karena banyak yang di situ disalahgunakan. Misalnya pendapat ahli, ahli bahasa 3, nanti yang sana datangkan 5, ahli pidana 2, nanti datangkan 6. Jadi bertempur di orang-orang yang menurut saya ini pun harus diperbaiki. Makanya kita kritisi kalau hukum itu ingin benar, ya kasih patokan-patokannya. Memang hukum itu memang sulit untuk langsung menghitung seseorang melakukan perbuatan pidana. Ancaman hukuman sekian dengan menggunakan KUHP, KUHP lama atau baru. Tapi indikator-indikator saja, makanya digelar, yakin 2 alat bukti, nanti sampai di pengadilan. Hakimlah yang menilai ini bersalah atau tidak. Tapi hakim pun hari ini kan banyak juga sedang disorot kan. Mereka juga lagi ada masalah juga, ketua PN Depok, ketua PN Depok. Makanya reformasi ini tidak saja di Polri, tapi juga di pengadilan, bahkan di kejaksaan. Saya ini bicara atas nama bangsa dan negara, bukan karena kebencian saya terhadap seseorang. Kalau saya ini sudah yakin bahwa ya apa yang saya katakan ini berdasarkan pengetahuan, pemahaman, dan nurani saya. Tidak ada kepentingan yang lain-lain. Bagi saya, hukum tegak lurus agar Indonesia lebih baik. Jangan satu orang pun yang dihukum karena dia tidak bersalah. Karena itu filosofinya jelas. Lebih baik membebaskan 1000 orang yang bersalah daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah. Karena begitu menghukum tidak bersalah, berlakulah di situ mystery of justice. Putusan hukum yang misteri alias keliru. Begitu. Oke. Ada lagi Bang? Cukup itu aja barangkali. Nah, tentang gugatan terkait dengan Polri yang di Mahkamah Konstitusi ya. Betul. Saya baru-baru ini 2-3 hari yang lalu ya saya lihat banyak beredar bahwa ada beberapa pengacara dan masyarakat yang melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi terkait dengan kedudukan Polri, apakah di bawah presiden atau di bawah kementerian. Menurut saya sudahilah ini perdebatan-perdebatan ini. Karena muaranya saya lihat bukan masalah Polri di bawah presiden atau tidak. Saya malah menduga ini hanya kepentingan kepada bagaimana Pak Listio Sigit Prabowo digusur. Saya kira ada banyak hal yang kita lihat hari ini di Mabes Polri. Banyak perubahan-perubahan yang signifikan dilakukan oleh Pak Kapolri. Begitu ada masalah di NTB langsung diproses. Begitu ada masalah Verdi Sambo diproses. Ada masalah Teddy Minahasa diproses. Ada Brimob bunuh juniornya diproses. Tidak satu pun saya lihat kasus itu melibatkan Kapolri. Kalau kita mau jujur, ada juga institusi lain yang melakukan kejahatan, tapi tidak dipublish sedemikian rupa. Kenapa kepada Kapolri kok kita selalu melihat bahwa oh ini muaranya Kapolri. Kapolri itu punya 460.000 lebih kurang jumlah polisi dengan 287 juta jiwa penduduk Indonesia. Satu polisi berbanding 1000. Idealnya itu satu polisi berbanding 50, itu Jepang dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau ada di lapangan itu memang kadang-kadang agak over, ya tetap dilakukan koreksi oleh Polri. Makanya saya katakan bahwa dari banyak kasus yang besar-besar sampai hari ini Pak Listio Sigit itu tidak terbukti. Apakah mereka bilang dulu 303, mereka bilang dulu Teddy Minahasa urusan narkoba, mereka bilang juga dulu Verdi Sambo dan lain sebagainya, kan tidak ada beban bahwa ternyata diganti ya diganti. Nggak ada suara-suara dari orang-orang yang bermasalah itu. Misalnya Napoleon Bonaparte dicopot, nggak ada tuh suara yang mengatakan oh ini Kapolri begini-begini, nggak ada. Begitu juga misalnya dengan Pak Susno, misalnya walaupun Pak Susno itu kabar eskrim masa dia kemudian dia diganti, kan nggak ada urusan dengan Pak Listio Sigit. Pak Listio Sigit masih pangkatnya apa sih waktu itu? Ya, mungkin beliau pada waktu itu belum presidennya juga belum Pak Jokowi kok. Masih presiden Pak SBY. Nggak mungkin apa urusannya ke Pak Jokowi. Nah, tapi sekarang hantamannya gitu. Pak Ugro juga misalnya kan. Nah, kalau Pak Ugro malah pada waktu itu di akhir-akhir masa jabatan beliau kan. Baru Pak Jokowi menjadi presiden. Beliau itu Wakapolri. Dan sampai sekarang putra beliau atau anak Pak Ugro itu adalah Kapolres di salah satu Polres di Pulau Jawa. Saya kira ini adalah satu sikap dari seorang Kapolri yang gentle tanpa dia merasa sakit hati kepada seniornya yang barangkali dilihat mengganggu beliau. Saya kira itu. Oke. Ya. Bang, kenapa orang benci sekali sama Listio Sigit? Pak Listio. Disitulah karena itu yang saya tangkap. Jadi kenapa begitu banyak orang yang berusaha
menggusur kasar ya, menggusur Pak Listio. Misalnya kemarin grupnya Pak siapa Said Didu Ya. itu kan kesana-sana juga ujungnya kan. Ada apa Bang? Itu yang saya lihat, bahwa mereka beranggapan bahwa Pak Listio Sigit ini tunduk kepada Pak Jokowi. Padahal di banyak kesempatan kita melihat bagaimana Pak Prabowo memuji-puji Pak Listio Sigit. Misalnya baru-baru ini ketika meresmikan SPPG, urusan makanan gizi gratis. Pak Presiden Prabowo itu malah terima kasih kepada Polri dan Kapolri. Saya akan berikan penghargaan tertinggi, Bintang Mahaputra. Oh, oleh Said Didu mengatakan, oh itu cara Pak Presiden untuk mencopot dia. Dikasih piagam dulu baru soft landing. Apa ini? Seolah-olah mereka lebih tahu dari apa yang di hati Presiden, apa yang di kepala Presiden. Terus dibilang, iya Presiden pernah bilang sebut nama ini, gimana ini akan jadi kejutan. Ya, Presiden itu orang politik juga Pak Prabowo itu. Dia bukan lagi tentara dari awal sampai sekarang. Dia sudah berpolitik lama. Dia bisa aja pancing dan lain sebagainya. Tapi kenapa orang benci Pak Listio? Jawabannya gampang. Orang beranggapan bahwa oh ini kan dilantik oleh Pak Jokowi. Oh ini kan partai coklat. Ini kan mendukung Pak Jokowi. Terus kalau nggak didukung Pak Jokowi kan waktu itu dia Kapolri masa Pak Jokowi. Terus sekarang dia dukung Pak Prabowo karena presidennya Pak Prabowo. Wapresnya Mas Gibran. Nah orang bilang ini parcok bermain politik, mana faktanya? Mana datanya? Terus kan nggak juga disebut-sebut orang Kapolri aja. TNI juga dibilang orang kok. Kejaksaan juga dibilang orang kok. Nah kenapa kok hanya Kapolri aja? Saya mau katakan begini, Pak Kapolri, Pak Jaksa Agung, Pak Ketua Mahkamah Agung, Pak Ketua KPK, Pak Panglima TNI, akur-akur lah kalian. Demi bangsa dan negara dalam kondisi dunia yang tidak baik-baik saja. Karena saya melihat bahwa kalau misalnya kita salah memainkan peran di saat-saat yang begini genting negara dan dunia ini akan berisiko bagi kita. Saya misalnya baru pulang dari Medan. Saya menyaksikan bagaimana ngantrinya orang beli minyak. Maka muncul suara, wah ini barangkali ada settingan politik nih. Supaya orang beli mobil listrik, ke sana larinya. Padahal faktanya memang bensin, kemudian misalnya Pertamax atau Pertalite memang nggak ada, memang kurang pasokannya. Nah orang bilang ini politik ini, biar orang beli mobil listrik, bayangin. Padahal jelas tuh ada perang di Iran. Selat Hormuz itu 300 tanker yang tidak bisa lewat. Nah jadi itu bisa dimaklumi. Nah orang salahkan lagi, wah itu Menteri Bahlil suka-suka aja ngomong. Semua kita ini mudah menyalahkan orang. Sehingga mengesampingkan fakta. Makanya dalam teori hukum, kalau saya orang hukum, fakta sunt potentira verbis. Nah, contohnya kalau kita sesuatu yang terfaktakan akan mengalahkan argumentasi orang yang banyak. Nah, makanya kalau orang hukum bicaranya itu terukur. Nah, saya melihat dari banyak perspektif, tapi selalu by data and by law. Baru kemudian by logic. Nah, kalau tidak bisa masuk dalam perspektif keilmuan, maka kita tidak punya nilai ketika kita menyampaikan sesuatu pendapat. Makanya pendapat-pendapat hukum saya, maka menurut saya saat ini dibutuhkan persatuan. Tidak usahlah ada keinginan merenggangkan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi, merenggangkan Pak Jokowi dengan Pak SBY, kemudian memanas-manasi Pak Jokowi dengan Ibu Mega. Oh itu kemarin Pak Amin Rais misalnya, dia membuat podcast. Begitu Bu Mega tidak datang di undangan Pak Prabowo. Oh menurut dia itu contoh politik yang baik. Dulu waktu Megawati jadi presiden bolak-balik dia kritik Pak Amin ini. Makanya saya nggak ngerti Pak Amin Rais ini maunya apa, saya nggak tahu. Dia sendiri mendirikan partai PAN, tapi dia sendiri sudah tidak di dalam. Artinya kan kalau dia punya karismatik, kekuatan yang memang benar di dalam, fakta nggak mungkin Zulkifli Hasan bisa mengalahkan dia. Sekarang buktinya dia terlempar mendirikan Partai Umat. Dan Partai Umat jumlah suaranya berapa sih? Nah itu artinya bahwa tidak serta-merta. Mungkin dulu orang menganggap kita iya di awal-awal. Saya pun waktu masih wartawan tahun 92, Pak Amin Rais itu maju calon ketua umum pimpinan pusat Muhammadiyah di Aceh. Dan dia menang, hebat dia. Dia berjuang untuk reformasi, iya. Tapi setelah itu dia ketua MPR, biasa-biasa aja. Bahkan disitulah amandemen Undang-Undang 45 itu sehingga sekarang minta dikembalikan. Lah waktu dia memimpin apa gitu? Karena yang terjadi malah pergulatan politik. Mendukung Gus Dur lalu jatuhkan. Ini kan fakta. Lalu kemudian setelah itu bergeser ke Ibu Mega, dia maju calon presiden.
2004 kan. Nah, untuk bagaimana di situ bertarung melawan Pak SBY dengan Pak JK, kemudian Amin Rais berpasangan dengan calonnya, kalau saya nggak salah waktu itu Siswono Yudhohusodo, kalau saya nggak salah. Kemudian Ibu Megawati berpasangan dengan Pak Hasyim Muzadi. Nah, hasilnya kalah. Yang menang Pak SBY. Nah, lanjut lagi ke 2009. Untuk ke 2014 kan, kalah juga. Terus gimana? Kenapa harus kita masih menganggap bahwa kita paling benar, kita paling berkuasa? Boleh kritik, boleh, tidak salah Pak Amin mengkritik. Tapi menurut saya kritik yang konstruktif dan by data. Jangan karena kebencian, sentimen sehingga arahnya. Yang penting Kapolri sikat, yang penting Jokowi sikat. Kan ini yang saya lihat. Ini kemarin dia mulai kritis ini. Kenapa misalnya peran di board office dan lain sebagainya. Tapi itu mungkin pada episode yang lain nanti bisa kita bahas. Jadi kalau pada pikiran saya bahwa untuk satu, Pak Jokowi ijazahnya, kami Jokowi Gibran yang saya pimpin akan maju terus mengawal ini. Yang kedua, untuk Pak Kapolri Listio Sigit dan jajarannya tetap di bawah Presiden. Saya sebagai Direktur Eksekutif Indonesia Constitutional Watch atau ICONUS akan mengawal ini. Dan kemudian sebagai seorang akademisi saya berkepentingan agar bangsa dan negara ini adem ayem dan tanpa ada balas dendam politik. Karena saya mau katakan, setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Berilah kesempatan kepada mereka yang sedang berkuasa dan besok-besok akan berganti. Akan lebih baik bangsa ini kalau kita membuang kedendaman, merajut kebersamaan. Saya kira itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Rasman. Nih masih banyak sebenarnya kita mau ngobrol, tapi Abang mau buka puasa. Sudah janjian dengan dengan rekan bisnis. Iya. Oke. Begitulah pemirsa, kadang-kadang perjuangan untuk mencapai kebenaran itu harus dijalankan dengan cara-cara yang benar pula. Karena kalau tidak, katanya kebenaran itu kan tidak punya senjata. Tapi senjata kebenaran adalah kebenaran itu sendiri. Dan ketika kita mau menempuh, mencari kebenaran dengan jalan yang tidak benar, maka kebenaran itu sendirilah yang akan menikam balik ke kita. Semoga obrolan dengan Bang Rasman yang nanti akan hadir terus di sini untuk memberikan pencerahan kepada kita, memberikan masukan dan insight baru untuk kita semua supaya hati-hati ketika bicara, apalagi ketika kita berbicara di ruang publik dan membawa nama orang atau institusi tertentu. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Baik, selamat berbuka, selamat Ramadan. Pasti kita pengen ekspresi. Mengedepankan estetika. Jelas tadi mendengarkan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe video cumi-cumi.com.